Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membangun ibadah rumah tangga dari rumah kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah rumah tangga hari ini dengan mengaku di dalam hati kita bahwa ibadah rumah tangga ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan kita menaikkan pujian syukur dari Kidung Jemaat 17 bait yang ketiga. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan, Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita memohon pertolongannya, perkenanannya atas ibadah pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama naikkan doa. Bapa, dengan kerendahan hati kami sujud di hadapan-Mu, memohon pengampunan-Mu atas setiap perbuatan, ucapan, bahkan pikiran jelek kami yang mendukakan hati-Mu, supaya kami boleh layak menerima berkat-Mu dalam ibadah malam hari ini. Kami bersyukur atas setiap kebaikan yang boleh kami cecap di setiap nafas hidup kami. Kami bersyukur Engkau beri kami kesempatan untuk membangun ibadah di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Kami yakin dan percaya Engkau membersamai kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kami semakin memahami kehendak-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami memahami kehendak-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Sebab apalah kami ini Bapa? Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mengadakan ibadah rumah tangga, walaupun lewat streaming,
dan kita mengadakannya di rumah kita masing-masing. Malam hari ini saya akan memberi judul renungan kita, berpikir dan bertindak. Di dalam masa-masa stay at home sekarang ini, sesungguhnya banyak hal baik atau banyak hal positif yang bisa kita lakukan, namun terkadang kita hanya berhenti sampai di angan-angan, sampai di pikiran. Nah, tentu kita semua pernah mengalami sebuah niat yang baik, niat melakukan hal-hal yang baik, tetapi ternyata kita gagal menindaklanjuti. Misalnya, kita mau meluangkan banyak waktu untuk bergumul dengan firman Tuhan, mumpung stay at home, mumpung WFH. Nah, tetapi pada kenyataannya kita terlalu banyak disibukkan dengan hal-hal lain sehingga kita lupa pada apa yang kita pikirkan, pada apa yang kita rencanakan. Atau mungkin juga kita ingin menelepon seseorang untuk mengetahui kabarnya, karena mungkin beberapa waktu sudah tidak ada kabarnya. Mungkin untuk sahabat, untuk saudara, atau mungkin hanya ingin menulis WA untuk memberi semangat atau support kepada sahabat kita, saudara kita, bahkan tetangga kita yang saat ini mungkin sedang sakit atau sedang merasakan kesedihan. Tetapi kita tidak meluangkan waktu untuk menindaklanjuti apa yang kita rencanakan atau apa yang kita pikirkan tadi. Akhirnya sampai harinya sudah berlalu, ternyata nggak kelakon nelpon atau WA tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah sebuah gambaran yang nyata dari kehidupan kita, bahwa seringkali manusia itu hanya berhenti sampai hanya di titik berpikir saja. Bahkan seringkali dengan sengaja menunda melakukan hal-hal yang baik, padahal itu hal yang berguna, itu hal yang diharapkan orang, itu hal yang sangat memberi support pada seseorang. Misalnya, kita mau terlibat di dalam peduli COVID-19 dengan membantu dalam kesulitan ekonomi, atau membantu di dalam memberi support bercerita, memberi kekuatan. Seperti itu. Maka dari apa yang kenyataan yang ada sebuah nasihat yang luar biasa dari Tuhan melalui Yakobus tentang hal-hal yang utama yang tidak hanya dipikirkan saja, tetapi di-actionkan, dilakukan, diluangkan waktunya, tenaganya untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rencanakan tersebut. Karena sesungguhnya sesuatu yang ditunda saja, yang tidak jadi kita lakukan saja, padahal itu hal baik, itu adalah sebuah kegagalan. Apa yang kita tuai juga adalah kegagalan. Song, nol, gak ada artinya. Coba kalau Bapak Ibu pernah mengikuti sebuah seminar tentang motivasi, itu hal yang paling diutamakan bahwa ketika kita berpikir, kita adalah harus melaksanakan. Ketika kita merencanakan, kita harus menindaklanjuti. Itu yang paling utama. Maka
berbuat baik itu tidak hanya di pikiran, tetapi mari lakukanlah. Seperti tadi kita sudah baca bersama-sama di Yakobus ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Luar biasa Bapak Ibu, serta saudara yang terkasih. Melalui Yakobus ini kita diajak belajar komit terhadap sesuatu, belajar komit terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, untuk kemudian di-actionkan, diwujudkan. Apalagi sebentar lagi kita juga akan merayakan Hari Raya Persembahan yang pertama di GKJ Waru, yang nanti akan berlangsung tanggal 10 Mei. Mungkin banyak yang bisa kita pikirkan untuk kemuliaan Tuhan melalui apa yang sudah kita terima. Yang kita terima itu sudah banyak sekali. Bagaimana luar biasanya Tuhan di setiap jengkal langkah hidup kita. Bagaimana luar biasanya Tuhan kita atas setiap detik berkat yang berlimpah untuk kita. Sukacita yang Dia berikan, bahagia yang Dia limpahkan, dan lain-lainnya banyak sekali. Tidak terhitung, tidak terselami. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Jadi walaupun kita semua saat ini sedang mengalami kesulitan sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mari kita tetap fokus, tetap komit pada kemuliaan Tuhan. Tetap komit untuk bersyukur, untuk berpersembahan. Jangan hanya terbatas pada angan-angan pikiran, tetapi mari kita wujudkan, mari kita lakukan. Nah, di tengah-tengah sikon yang tidak baik ini, mari kita bersama-sama melepaskan keegoisan kita. Jangan sampai kita hanya berhenti sampai memikirkan, mengangankan, aku mau berpersembahan ini, aku mau menyediakan untuk Tuhan ini dan itu dan sebagainya. Tapi mari kita komit untuk mewujudkan semua yang apa kita pikirkan, kita angankan untuk kemuliaan Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan sampai detik ini. Maka jangan berhenti sampai berpikir. Tapi ayo kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Marilah kita mengambil saat teduh. Tuhan, ketika kami menyadari betapa Engkau sungguh baik bagi hidup kami, dengan membiarkan kami boleh mengalami setiap cobaan yang ada, bahkan kami boleh berada di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepada Engkau ya Bapa, buka mata hati kami, supaya kami boleh memahami akan kehendak-Mu di balik semuanya ini. Ajar kepada kami untuk kami meletakkan setiap pikiran kami, setiap angan-angan kami, setiap rencana kami, untuk boleh kami wujudkan hanya dalam kemuliaan nama-Mu.
pakailah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, supaya kami boleh menularkan kebahagiaan, menularkan sukacita yang sudah Engkau ajarkan kepada kami untuk berbuat baik. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang tentu sudah kita persiapkan di rumah kita masing-masing. Mari kita berpersembahan dan kita akan diiringi dengan Kidung Jemaat 298. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga malam hari ini. Mari kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita lakukan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas berkat yang kami terima, atas sapaan-Mu, atas bimbingan-Mu, atas teguran-Mu di dalam kami menerima firman-Mu pada malam hari ini. Sungguh kami berbahagia karena Engkau sudi menyapa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah kami terima, bahkan yang akan kami terima. Kami bersyukur untuk rumah tangga kami, untuk setiap kami, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan setiap orang yang ada di dalam keluarga kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah berkati kami dengan sungguh luar biasa, kesehatan, kelimpahan, sukacita. Tuhan, itu tiada bandingnya dengan apa yang sudah kami berikan kepada Engkau. Oleh karena itu, biarlah Engkau mengajar kami untuk semakin hari semakin bersyukur, semakin taat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa, kami mohon kepada Engkau, berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami yang dengan berjibaku untuk kesejahteraan kami rakyatnya. Kami mohon berkat-Mu, kesehatan, hikmat dan marifat Kau berkatkan bagi mereka, baik Bapak Presiden sampai kepada jajarannya, bahkan sampai ke RT RW. Tuhan, satu persatu, pribadi lepas pribadi, kami mohonkan kepada Engkau berkat. Kami sungguh juga saat ini memohon kepada Engkau. Kami berdoa untuk setiap mereka yang ada di garda depan di dalam penanggulangan COVID-19 ini, baik tim medis, baik para medis, bahkan sampai aparat keamanan yang menjaga supaya COVID-19 ini cepat berlalu dengan memutus rantainya. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini mungkin
sakit karena COVID ataupun sakit apapun ya Tuhan. Terlebih kami juga saat ini teringat akan mereka yang terdampak secara ekonomi dengan adanya COVID-19 ini. Kami mohon Engkau lawat mereka, Engkau berkati mereka, Engkau beri kekuatan yang dari Engkau sendiri Tuhan. Semuanya Tuhan, kami mohonkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami himpun kumpulkan, seberapapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak melihat seberapa besar, namun kami percaya bahwa Engkau melihat hati kami yang mempersembahkan. Juga ajari kepada kami untuk kami mempersembahkan hidup kami, supaya di dalam perjalanan hidup kami boleh menyukakan hati Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh doa dan syukur kami ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga pada malam hari ini, dan kita akan bersama-sama melakukan dari Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika
Saatnya kita undur dari ibadah rumah tangga malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan di dalam hati dan pikiran kita untuk mewujudkan apapun rencana baik, keinginan baik yang harus kita lakukan dan kita wujudkan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih dan karunia Allah Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus membersamai setiap langkah hidup kita. Amin.